Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menceritakan tentang Abu Bakar masuk Islam, yaitu sambungan daripada pertemuan yang sudah lalu. Abu Bakar masuk Islam. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar pernah berkata, bukankah aku lebih berhak atasnya? Maksudnya adalah khilafah. Bukankah aku adalah orang yang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilik ini? Bukankah aku adalah pemilik ini? Imam As-Suyuti radhiyallahu an berkata, ada yang berkata bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Yang lain mengatakan Sayyidatuna Khadijah. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan dengan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Sedangkan Sayyidina Ali dari kalangan anak muda dan Sayyidatuna Khadijah dari kalangan kaum wanita. Orang pertama yang melakukan penggabungan ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, dia langsung memikul amanat agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Jalla wa'ala. Di tangannya masuklah Islam 6 orang dari 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq akan datang pada hari kiamat, sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya Abu Bakar. Bahkan telah masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar orang-orang dalam jumlah besar selain daripada 6 orang muliaan lagi suci tersebut. Demikianlah semestinya seorang da'i dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang yang sekitarnya. Khawatir mereka akan ditimpa azab Allah sehingga dia membimbing mereka menuju ridha Allah dan surganya. Nabi SAW memberi gelar kepada Abu Bakar dengan gelar Atiq. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar Al-Atiq. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku sedang berada dalam rumah Rasulullah SAW, sedangkan para sahabat berada di halamannya. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang Atiq yang dibebaskan dari api neraka, hendaklah dia melihat orang yang ini, yaitu pada ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun Abu Bakar dari keluarganya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Namun nama Al-Atiq lebih kosohor, yakni lebih masyhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bergembiralah, engkau adalah Atiqullah, yaitu orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Sayyidah Aisyah berkata, maka sejak saat itulah dia dikenal dengan Atiq. Sebahagian dari keutamaan dan keunggulan Abu Bakar radhiyallahu an adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada Islam dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, yaitu kekasih, selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi
yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling kuat karena Allah adalah Umar. Yang paling besar rasa malunya adalah Utsman. Dan yang paling menguasai peradilan adalah Sayyidina Ali. Dalam satu riwayat, umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya penghuni sederajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang yang bersinar di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Cukup sekian pada hari ini kita ceritakan tentang kisah Abu Bakar. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.